Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel. Terima kasih nih ya buat teman-teman yang selalu mensupport atau selalu mendukung ya. Jadi ini ada satu pertanyaan dari teman-teman semuanya juga. Jadi ini dia terjebak di pinjol ilegal ya, sepertinya di pinjol ilegal, dan di sini mereka seakan pertanyaannya itu membingungkan gitu loh. Baik membingungkan bagi dia sendiri ataupun juga mereka bertanya ke orang lain pun juga bingung. Banyak gitu di sini orang yang salah pemahaman dan salah mengartikan gitu loh. Ya. Jadi ketika dua hal itu terjadi dalam pemikiran kita, juga kita akan salah dalam bertindak dan salah dalam berpikir gitu ya. Dan ini yang mau saya bahas hari ini tentang pertanyaan dari teman-teman semuanya, yaitu sudah ganti nomor HP, apa DC pinjol terus menghubungi kontak kita ya. Jadi dari judulnya aja itu sudah jelas ada sebuah kekeliruan. Jadi ada sebuah pola pikir yang ini pantas untuk diluruskan. Takutnya nanti orang-orang kan beranggapan ini cabut kartu, reset HP itu sudah mengatakan. Ini pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi misalkan di sini ada sebuah kekeliruan, ada sebuah salah arti mungkin ya. Dan di sini saya sering menyampaikan itu. Kalau memang Anda panik, posisinya Anda sudah stres, silakan cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, kapan perlu ganti dengan nomor baru. Saya selalu ngarahin seperti itu ya. Ada dua alasan hal itu yang selalu saya arahkan. Kenapa? Yang pertama, debt collector terus-menerus menghubungi nomor kita sehingga itu mengganggu aktivitas kita. Dan kedua, debt collector selalu menghina dan mencaci maki kita sehingga mengganggu juga baik ke psikis kita, pemikiran kita dan semuanya. Itu dua hal. Kenapa saya lebih menyarankan Anda itu untuk mengganti kartu daripada kita disibukkan dengan teroran yang gak jelas, yang membuat emosi kita naik-naik turun, rasa cemas, rasa takut sehingga mengganggu ke aktivitas kita. Tapi banyak di sini orang-orang yang salah pemahaman ya. Ketika saya menyarankan silakan ganti kartu Anda, orang-orang berpikir dengan mengganti kartu justru dia berpikir itu bisa menghentikan sebar data atau tidak menghubungi kontak-kontak mereka lagi gitu loh. Jadi di sini ada satu salah pemikiran, dan ini yang mau saya luruskan hari ini buat teman-teman semuanya. Ketika Anda mengganti kartu seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu Anda keseringan dicaci maki, Anda keseringan dihina, Anda diteror, Anda ditekan, sehingga smartphone yang harusnya bisa dihubungi oleh semua orang, terutama rekan-rekan kerja kita, teman kita, saudara semuanya, dan akhirnya setelah kita gagal bayar pinjol, smartphone ini terkhusus buat pinjaman online saja, tidak ada panggilan lain bisa masuk ya. Gimana panggilan lain bisa masuk sementara mereka bisa menghubungi kita ratusan kali dalam satu hari? Itu sebenarnya kenapa saya nyuruh Anda untuk mengganti kartu ya. Habis itu mereset HP. Mereset HP itu bukan berarti ini menghapus data yang ada sama pinjol ya. Tapi mereset HP itu lebih kita mengamankan data-data kontak kita untuk kedepannya ya. Dengan kita mengembalikan HP kita ke setelan pabrik, otomatis sadapan yang ada di smartphone kita itu terputus ya, sehingga nomor siapapun yang kita simpan buat kedepannya itu tidak bisa lagi diambil oleh pinjol ya, terlebih dari yang ilegal. Itu makanya saya menyarankan Anda yang seperti itu ya. Habis itu mengganti juga nomor WA atau mereset aja WA gitu, kapan perlu dihapus saja supaya Anda itu berkurang dari segi tekanannya. Karena sekuat apapun kita ya, kita ini bermental baja misalnya sudah kuat banget dengan segala hal gitu loh. Kalau kita melihat satu ancaman, satu tekanan melalui WA, itu drop juga. Sehebat apapun orang-orang, kalau dia sudah melihat sepenggalan kata dari debt collector pinjol itu, siap-siap ya, Anda akan kami proses. Anda abaikan ini, Anda tanggung resikonya. Gimana pun diakui atau tidak pun, pasti jantung Anda itu berdebar di situ ya. Apalagi dengan konsep-konsep hukum yang mereka terapkan seakan-akan itu semuanya nyata. Itulah alasannya kenapa kita harus mengganti nomor HP, menghapus WA dan mereset HP kita ke setelan pabrik ya. Itu yang paling pertama. Dan di sini teman-teman bertanya, sudah ganti nomor HP, apa DC pinjol terus menghubungi kontak kita? Ya terus ya. Karena tujuan kita ganti nomor itu supaya kita tidak berada di bawah tekanan.
supaya kita bisa tenang dan santai untuk mencari uang, untuk mengumpulkan uang tanpa ada gangguan dan tekanan dari debt collector. Ya, bukan berarti kita mengganti nomor terus DC juga berhenti menghubungi kontak kita, itu mustahil. Ya, karena nomor kita tidak sejalan dengan sistem dari pinjol. Ketika kita mengganti nomor kita terus sistem pinjol juga hilang, itu nggak ada. Ya, ini dari teman-teman semua ini tolong diluruskan. Dan satu hal lagi gitu loh, ketika kita mereset HP itu sama dengan menghapus data, itu juga harus diluruskan kembali pikiran teman-teman. Ada yang salah pemikiran, salah tindakan, dan salah Anda dalam melakukan gitu loh. Ya, jadi tujuan yang sebenarnya dari kita mengganti nomor itu seperti yang saya sampaikan tadi, supaya kita tidak berada setiap hari ini atau terus-terusan di bawah tekanan dari debt collector, supaya kita lebih santai dalam mengusahakan uangnya, supaya kita lebih rileks dalam mengumpulkan uang untuk menyelesaikan masalah kita ini. Kalau kita setiap hari ini berada di bawah tekanan, kapan kita mau beraktivitas? Setiap hari kita disibukkan dengan teroran, kapan kita mau mengumpulkan uang? Itu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman berpikir dengan teman-teman mengganti nomor, habis itu DC tidak menghubungi kontak Anda lagi, ini pemikiran Anda terlalu jauh kalau menurut saya. Ya. Jadi tolong dimundurkan lagi pikirannya ke belakang, tidak sejauh itu dan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, hanya mengganti nomor terus DC berhenti menghubungi kontak kita, itu nggak ada. Ya, nggak nyambung itu. Tujuan kita mengganti nomor itu supaya kita tidak panik terus-menerus, supaya kita lebih bisa fokus beraktivitas, fokus mencari uang dan mengumpulkan uang. Ya, kalau kita paksain tidak mengganti nomor ya sama aja handphone yang kita gunakan untuk publik menjadi hanya khusus DC gitu loh. Kita jadi fobia, ngangkat nomor baru aja takut. Kayak mana HP itu mau kita gunakan? Makanya saya sarankan ganti aja nomor HP biar HP itu masih bisa Anda pergunakan. Kalau ada pun orang yang menghubungi Anda, itu Anda tidak ketakutan lagi. Ada nomor baru, Anda tidak ketakutan lagi. Tapi kalau masih nomor lama yang Anda gunakan, ada nomor yang baru aja, orang berbeda aja miss call, Anda sudah beranggapan itu debt collector. Padahal belum tentu juga, ya kan? Tapi karena rasa takut tadi, sehingga Anda sudah malas ngangkat telepon, balas chat, ini segalanya. Pokoknya udah serba takut. Makanya saya sarankan dengan nomor baru, otomatis Anda berpikir tidak ada lagi orang yang tahu gitu loh. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, tolong diluruskan lagi pemikirannya. Jangan sampai pemikiran ini mengganggu Anda. Jadi walaupun Anda sudah ganti kartu, itu tidak menutupi suatu kemungkinan bahwa DC akan terus menghubungi kontak Anda. Tapi itu bukan jadi persoalan kita. Silahkan DC menghubungi kontak kita, itu nggak ada masalah. Silahkan DC mau sebar data, mau ngancam, mau apa, tidak masalah. Yang penting Anda fokus beraktivitas, abaikan debt collector ilegal itu. Mereka cuman kayak gitu aja gitu loh, nekan-nekan Anda, kayak mana Anda itu panik, kayak mana Anda stres. Yang jelas poin mereka itu kayak mana dia bisa mengambil uang Anda, itu aja. Jadi Anda abaikan aja, terserah mereka mau nelpon siapa. Yang penting Anda saat ini sudah ganti nomor, itu sudah tenang. Nanti kalau ada yang komplain gara-gara hal itu, ya jelaskan satu persatu. Ya, jadi jangan ada yang beranggapan lagi mereka sudah ganti nomor terus DC juga masih menghubungi, itu gimana bang? Karena tidak ada orang yang menyampaikan seperti itu. Ganti nomor, DC tidak menghubungi kontak kita lagi, tidak ada. Yang ada itu ganti nomor, DC tidak menghubungi kita lagi karena tidak tahu nomor kita yang mana. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Intinya buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang pinjam di pinjol ilegal, ya. Karena saya perhatikan makin kesini itu makin banyak orang-orang yang haus akan pinjaman, bahkan pinjol ilegal pun masih cair sampai detik ini gitu loh, ya. Jadi kalau kita cuma mengandalkan pemerintah sementara dari kita terus-terusan untuk meminjam di pinjaman online, ini tidak akan pernah berakhir. Makanya buang dulu niat kita jauh-jauh, kita putus dulu penyebaran dari pinjaman online ilegal ini. Ya, jadi jangan lagi Anda tertarik dengan hal-hal promosi-promosi yang gak penting kalau menurut saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.